Apa jadinya jika motif batik warisan budaya tertua kita diciptakan oleh tangan-tangan yang selama ini dianggap tak sempurna? Damakara bukan sekedar brand fashion. Di setiap motifnya menyimpan cerita. Brand ini bukan berasal dari pabrik besar, tapi dari rumah produksi kecil di Bandung. Namun kini, produksinya sudah dilirik pasar mancanegara. Halo, nama saya Nurdini Priastiti atau biasa dipanggil dengan Dini. Saya merupakan founder dari brand fashion Damakara. Damakara ini merupakan fashion yang dimana produknya itu kita mengangkat kain-kain atau teknik-teknik tradisional seperti misalnya batik, terus jahit jelujur, terus ada juga menggunakan teknik beads gitu. Namun selain itu kita juga mengangkat karya atau koleksi yang berkolaborasi dengan teman-teman berkebutuhan khusus. Jadi kita ingin memberikan ruang bagi teman-teman berkebutuhan khusus ini supaya karyanya ini bisa ada menjadi sebuah produk. Damakara lahir dari sebuah tragedi. Sempat mengalami kendala pada usaha sebelumnya di tahun 2019, membawa Dini berkontemplasi. Nah, di tahun 2019 tadi, barang yang kita kirim ke salah satu klien kita itu terbakar di Laut Masalimbu dan itu jadi sebuah proyek dengan kerugian paling besar. Nah, di situ aku dan suami kita kontemplasi, kayaknya kita kurang amal kali ya gitu. Dari situ akhirnya ada sebuah mimpi untuk bisa punya sebuah brand yang memberikan kebermanfaatan. Melalui Damakara, Dini memberi ruang bagi teman-teman istimewa untuk berkarya. Kenapa kemudian dengan teman-teman berkebutuhan khusus, sebenarnya apa nih yang bisa kita lakukan? Kayak apa ya hubungan antara bisnis baju sama kebermanfaatan itu. Nah, pas kita lihat waktu itu sempat nyari-nyari juga reference dan kayak berita segala macam. Nah, ternyata anak-anak berkebutuhan khusus ini belum dapat ruang yang banyak nih untuk mereka berkarya, untuk mereka mengeluarkan karyanya seperti itu. Nah, akhirnya kayak kita ingin ada hadir di sana gitu, memberikan kelas menggambar secara gratis, terus ingin supaya karya-karya dari gambar mereka ini juga bisa ada di koleksi Damakara, seperti itu. Di tempat inilah karya-karya istimewa ditampilkan. Tak hanya beragam kemeja batik nan unik, Damakara juga memiliki koleksi pernak-pernik yang cantik. Oke, ini adalah store Damakara, salah satunya ada di Jalan Ganapura nomor 40 di Kota Bandung. Nah, di sini teman-teman bisa mendapatkan koleksi Damakara yang beragam. Salah satunya ada koleksi pertamanya Damakara, ini motifnya garis 2 yang tadi sempat aku bilang, motif Gayatri. Ini menceritakan tentang dua sisi yang saling bertaut pada seorang manusia. Jadi ada sisi kelebihan dan kekurangan yang akan saling bertaut gitu. Jadi kita gambarkan melalui garis 2 ini. Dan ini warnanya kita coba untuk hadirkan warna-warna batik yang memang belum ada sebelumnya seperti terakota, terus ada warna olive. Nah, selain koleksi yang batik, kita juga punya koleksi kolaborasi dengan teman-teman istimewa. Salah satunya ini adalah koleksi bersama dengan Salma. Nah, kalau Salma ini dia punya kelebihan bikin jahitan jelujur, jadi motif-motifnya ini memang dijahit tangan seperti itu. Dan ini kita juga berkolaborasi dengan ibu-ibu di kampung untuk membantu pengerjaannya. Dini menyematkan cerita di setiap produk-produk Damakara. Hal itu yang membuat setiap karyanya terasa istimewa. Selain itu, bahan baku yang digunakan berasal dari dalam negeri. Dini juga memberdayakan puluhan warga lokal, mulai dari pembatik, penjahit, hingga karyawan di bagian pemasaran. Saat ini kita memang bahan bakunya dari Indonesia, jadi seperti misalnya batik, ini juga kainnya dari Indonesia, terus diproses sama pengrajin di Indonesia itu sendiri. Jadi kita ingin supaya kain-kainnya kita lokal dari Indonesia untuk dunia. Market di luar itu sendiri mereka cukup menghargai misalnya teknik-teknik dengan teknik tradisional itu sendiri. Jadi kalau kita punya kualitas yang oke, desain yang oke, itu sebenarnya mereka akan cukup terbuka untuk menerima produk kita. Nah, kemudian ketika kita bercerita tentang bahwa ada cerita di balik Damakara yang ada pemberdayaan dan lain sebagainya, mereka kemudian semakin suka dengan produknya. Jadi sebenarnya kita ingin fokus utamanya adalah mereka suka dulu sama produknya, baru mereka tahu
cerita di balik produknya, karena kita ingin supaya orang tuh memang menyukai produk kita tuh karena mereka suka sama produknya dulu nih. Bukan karena misalnya ada unsur kasihan dengan teman-teman berkebutuhan khusus atau lain sebagainya. Kolaborasi dengan berbagai seniman dan aktris kenamaan memberikan perspektif kreatif baru pada karya-karya Damakara. Nah, ini kolaborasi sama Putri Marino, jadi ini kita sebutnya sebagai bunga kehidupan. Jadi sebenarnya melalui koleksi yang kita namakan Suar ini, Suar itu kan artinya cahaya. Jadi melalui koleksi ini sebenarnya kita ingin bercerita bahwa setiap orang tuh berhak untuk mengeluarkan cahayanya masing-masing, dan yang memadamkan cahaya kita tuh bukan orang lain tapi diri kita sendiri. Jadi melalui koleksi kolaborasi sama Kak Putri Marino ini sebenarnya kita ingin bercerita supaya orang mencintai dan menghargai keistimewaannya masing-masing. Proses produksinya sendiri, sebelum kita lakukan produksi secara jumlah banyak, kita akan lakukan proses sampling dulu atau pembuatan sampel. Tujuannya apa? Supaya mengetahui motif ini posisinya sudah bagus, besar atau kecilnya motif ini sudah sesuai, sehingga ketika nanti diproduksi dalam jumlah banyak, memang si motif ataupun penempatan motif-motif batik ini sudah sesuai dengan desain yang sudah direncanakan di awal. Misi Dini lainnya adalah membumikan batik sehingga tak terstigma sebagai produk fashion yang hanya bisa dipakai di acara formal, namun juga kekinian. Kalau di Damakara sendiri sebenarnya kita kayak misalnya motifnya itu memang kita adaptasi dari motif batik, tapi kita buat lebih simpel. Tujuannya apa? Sebenarnya supaya orang-orang nih pakai batik tuh bisa untuk keseharian gitu. Jadi kita coba menghadirkan batik-batik ini lebih modern dengan sisi motifnya yang lebih simpel, tapi tetap syarat akan makna. Kekuatan storytelling yang dimiliki oleh setiap produk Damakara menjadi nilai lebih ya, bahwa memang setiap produk yang kita kenakan ada ceritanya gitu. Ini siapa yang buat, menggambarkan apa, dan lain-lain. Ini nilai lebih dari Damakara menurut saya. Dan konsep mereka adalah sebetulnya adalah industri ya. Dan ini menurut saya sangat strategis ya untuk bisa mengimbangi banyaknya produk luar yang membajiri pasaran kita dari sisi untuk produk fashion ya. Saat ini produk-produk Damakara tidak hanya diminati masyarakat Indonesia. Melalui marketplace Shopee, Dini berhasil mengekspor beberapa koleksi Damakara hingga ke Malaysia. Kita kebetulan dapat beberapa fasilitas dari kementerian juga untuk bisa melakukan ekspo di luar negeri. Terus selain itu juga kita bersama dengan Shopee sekarang udah bisa melakukan ekspor melalui marketplace Shopee itu sendiri, sehingga kita memang bisa menjangkau buyer-buyer atau konsumen-konsumen di luar negeri. Damakara kan sudah ikut program-program ekspor Shopee namanya ya. Nah memang program ekspor Shopee ini tujukan agar para penjual-penjual di dalam negeri itu bisa menjual barangnya sampai ke luar negeri. Nah ada beberapa fitur yang bisa digunakan nih untuk meningkatkan yang ada di luar negeri ataupun program ekspor Shopee. Ada namanya promo ekspor dan juga iklan ekspor. Jadi untuk bisa meningkatkan penjualan di sana itu bisa gunakan dua fitur tersebut. Nah Kak, sudah tahu belum kalau kita punya program baru namanya program ekspor Flexi. Jadi sebenarnya untuk program ekspor Flexi ini ditujukan untuk para penjual yang memang ingin meningkatkan lagi nih penjualannya secara ekspor. Tapi sementara ini masih ditujukan di penjual-penjual yang ada di pasar yang ada di Malaysia. Nah tapi jadi untuk program ekspor Flexi ini kita bisa setting harga sendiri, kemudian setting promosi sendiri, setting iklan sendiri gitu ya. Jadi kita bisa memanfaatkan nih strategi-strategi yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan penjualan di negara tersebut. Dukungan dari pemerintah untuk membuka jalan ekspor sangat diperlukan bagi UMKM yang ingin mengembangkan bisnis hingga ke mancanegara seperti Damakara. Ada pembiayaan-pembiayaan yang murah bisa diakses oleh teman-teman UMKM maupun juga promosi-promosi yang rutin kita lakukan baik itu offline maupun online. Saat ini mungkin kita banyak menggandeng produk-produk fashion yang lokal ini untuk bisa kita dorong biar dikenal lebih luas lagi oleh masyarakat. Jadi dari sisi pemasaran, pembiayaan maupun pendampingan produknya kita dampingi terus. Mimpi Dini melalui Damakara masih sama sejak awal mula. Melalui produk fashion, ia ingin memberi kebermanfaatan dan kebaikan bagi orang-orang di sekitarnya.
bukan tentang aku bisa berjualan harus sekian ribu pieces berapa, tapi mungkin lebih ke berapa banyak teman-teman istimewa yang bisa berkarya bersama Damakara dan berapa banyak teman-teman yang bisa kita rangkul atau kita berikan ruang bagi mereka untuk berkarya. Jadi sebenarnya kalau mimpi di Damakara itu sendiri lebih ke kebaikan dan kebermanfaatan yang ingin kita sebarkan tadi sih. Selembar kain ini mungkin terlihat biasa bagi sebagian orang yang melihatnya. Tapi, untuk mereka yang memahami cerita dari setiap garis dan setiap warna, kain-kain ini menyimpan kedalaman makna. Terima kasih telah menonton kisah ini. Terus dukung dan sebarkan cerita, karena Damakara adalah kita semua.